Reza Fitri Haikal S.E.P. lulus dengan predikat ujian. Usai gelaran WSBK pekan lalu, sirkuit Mandalika diketahui kembali sibuk dan terlihat akan mengadakan acara. Uniknya ternyata bukan acara balap. Lantas, acara apa ya yang digelar di sirkuit Mandalika? Mengejutkan, ternyata Politeknik Pariwisata atau Poltekbar Lombok, Nusa Tenggara Barat menggelar wisuda mahasiswa di sirkuit Mandalika pada Jumat 18 November 2022. Para wisudawan dan tamu undangan terlihat duduk menghadap ke lintasan sirkuit Mandalika. Dalam kegiatan itu, sebanyak 239 wisudawan dari berbagai jurusan di Poltekbar Lombok hadir, yakni jurusan pengaturan perjalanan, divisi kamar, seni kuliner, dan tata hidang. Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno. Hari ini kita berkesempatan melepas masa depan pariwisata dan ekonomi kreatif dari Poltekbar Lombok. Atas dukungan Bapak Gubernur, terus mendorong event-event berkelas dunia dan pariwisata sekarang sudah mulai bangkit, kata Sandiaga Uno. Sandi menjelaskan, baru menerima proposal dari Gubernur NTB Zulkifli Mansyah untuk menggagas beberapa event tingkat nasional dan internasional tahun ini. Bahkan tahun 2023 akan ada MXGP yang rencananya akan dilaksanakan di Samota dan Lombok. Sandi berharap kepada lulusan wisudawan terbaik untuk memberikan dukungan kepada kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Lombok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, mensejahterakan komunitas-komunitas yang selama ini terdampak pandemi, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik kita, wisudawan-wisudawan yang memiliki potensi, bukan hanya memasuki industri pariwisata, tetapi mereka juga memiliki esensi untuk menciptakan lapangan kerja dengan menjadi pengusaha, menjadi pembuka lapangan kerja, ucapnya. Targetnya lapangan kerja baru 1,1 juta tahun ini, dan tahun 2024 ada 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas, kata Sandiaga Uno. Sandi optimis target tersebut dapat tercapai, sebab merujuk survei Kemenparekraf, sebanyak 70% para lulusan politeknik di bawah lingkungan Kemenparekraf sudah mendapatkan pekerjaan, sedangkan 30% ingin memulai usahanya sendiri. Mereka-mereka inilah garda-garda terdepan, dan kami yakin di NTB mereka juga akan menampilkan sisi terbaik dari lulusan-lulusan Poltekbar se-Indonesia yang kita harapkan akan mampu menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja, tuturnya. Hal senada disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah. Dia telah melihat perubahan besar di NTB saat ini. Sirkuit Mandalika yang menjadi lokasi wisuda katanya menjadi saksi sejarah atas perubahan yang tak terlihat secara kasat mata. Perubahan tersebut seperti yang terlihat di World SBK. Sumber daya manusia atau SDM yang semula diisi oleh orang asing, kini diungkapkannya telah beralih kepada lulusan Poltekbar Lombok. Begitu juga dengan sejumlah event balap berkelas internasional lainnya. Nah, ini baru satu event. Bayangkan, kalau tahun depan dengan bantuan Pak Menteri dan teman-teman kementerian, kita akan menjadi tuan rumah berbagai event internasional hampir setiap bulan, ucap pria yang akrab disapa Bang Zul itu. Lantas, bagaimana menurut kalian dengan acara unik di sirkuit Mandalika ini? Jangan lupa komen di bawah ya.
Usai gelaran WSBK 2022, saat ini sirkuit Mandalika meneruskan pembangunan. Tak hanya itu, diketahui saat ini sirkuit Mandalika kembali ramai. Sebagai informasi, saat ini di depan tribun VIP Village sirkuit Mandalika tengah dibangun panggung yang megah. Lantas, untuk acara apa ya? Hari ini panggung diketahui telah megah berdiri di depan tribun VIP Village. Para pekerja sibuk bekerja sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas acara apa yang akan digelar dan kapan pelaksanaannya. Namun yang pasti, ini adalah event balap lokal yang diselenggarakan MGPA untuk meningkatkan racing line di sirkuit Mandalika. Sementara itu Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBK Mandalika kan Maret 2023. Tidak ada perbaikan lagi, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Dorna Sport telah merilis jadwal balap WSBK tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balap seri kedua pada Maret 2023. Setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak bergelombang. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBK perdana di November 2021 yang lalu. Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor. Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBK memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru, sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar, umur aspal kan baru 2 minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus, jelas Priyandi Satria. Untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di trek sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal itu, MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBK ini. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini, ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBK 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan, ujar Priyandi Satria. Lebih lanjut, Dorna Sport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor, selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di trek sirkuit Mandalika. Hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas ban motor itu bisa hilang, tandas Priyandi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.